Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal mukarramin, para alimil ulama, al-qaimin wal qaimat, as-saimin was saimat, jamaah Masjid Jami Islamic Center Jakarta, yang insya Allah semoga kita ini senantiasa diberikan keberkahan, diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, malam ini kita memasuki malam yang ketiga dari ibadah Ramadan kita 1434 Hijriah. Saya kebetulan dikasih tugas oleh panitia Ramadan dengan tema puasa dalam perspektif Al-Quran. Puasa dalam bahasa Al-Quran disebut adalah as-siyam. Ternyata di dalam Al-Quran as-siyam itu Allah sebutkan secara berulang 8 kali, yang artinya memang adalah puasa dalam pengertian syara'. Allah juga di dalam Al-Quran menyebutkan saum, tapi arti saum ini Allah sebutkan cuma 1 kali, dan memang artinya adalah bukan puasa secara syariat, tapi adalah menahan, tidak mau berbicara. Seperti Allah katakan dalam surat Maryam, inni nazartu lirrahmani sauma. Jadi sauma di sini kemudian dilanjutkan oleh ucapan Ibunda Maryam alaihassalam, lan ukalliman nasa al-yauma insiya. Jadi saum yang dimaksud di sini adalah tidak mau berbicara. Antara siam dan saum itu maknanya sama secara bahasa, yaitu artinya adalah menahan. Khusus puasa di dalam ibadah Ramadan ini Allah katakan bertujuan adalah la'allakum tattaqun, agar supaya kita ini menjadi manusia yang bertakwa. Dari ayat ini kita seharusnya memahami bahwa menahan lapar dan haus itu bukan tujuan daripada puasa itu sendiri, tapi tujuan berpuasa itu pada hakikatnya adalah la'allakum tattaqun. Jadi salah satu manhaj, salah satu cara untuk menjadikan manusia muttaqin itu adalah melalui proses berpuasa. Cuman kita harus pahami, supaya kita menuju hakikat puasa, esensi berpuasa dalam perspektif Al-Quran ini, yang kata Allah la'allakum tattaqun, kita harus pahami dulu beberapa hal-hal yang bisa mendukung daripada tujuan berpuasa ini. Apa itu? Antara lain yang pertama adalah hadis Nabi. Rasul pernah bersabda, kam min shaimin laisa min siyamihi illal ju'i wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa itu cuman hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Dari hadis ini kita memahami bahwa memang tujuan berpuasa bukan hanya lapar dan haus. Dalam hadis qudsi Allah juga pernah berfirman bahwa kullu
kullu amal ibni Adam lahu. Setiap amal yang dilakukan oleh umat manusia, anak cucunya Adam, itu adalah lahu. Illa saum, kecuali puasa. As-saumu li wa ana ajzibihi. Puasa itu hanya untuk aku, dan akulah yang akan memberikan balasan. Ini tentu sangat tekanannya berbeda. Ibadah-ibadah yang lain itu bisa dinilai oleh siapapun. Ketika kita sholat, terlebih sholatnya berjamaah seperti ini, semua orang tahu bahwa kita sedang melaksanakan sholat. Artinya yang menilai ini bukan hanya sekedar Allah, tapi di sana ada yang lain yang bisa menilai kita adalah sholat. Ketika kita berzakat, yang menilai itu bukan hanya Allah. Manusia bisa melihat, oh si Pak Haji itu baru saja membayar zakat. Setidaknya yang menyaksikan bahwa Pak Haji itu berzakat adalah amil zakat, atau bahkan barangkali adalah orang-orang yang menerima zakat itu sendiri. Ibadah haji apalagi, kita melaksanakan ibadah haji, tradisi di Indonesia, satu orang yang berangkat yang nganter 3 truk. Artinya yang menilai itu bukan satu orang. Ini di kampungnya Pak Fatoni di Subang sana. Satu orang yang berangkat haji, satu kampung mengantar. Semua orang tahu. Bahkan kalau dulu mah mengantarnya bukan hanya sampai asrama haji, tapi sampai ke Halim. Makanya banyak yang bergelar haji Halimah, pergi ke Halim balik deui ka imah. Tapi ibadah puasa, siapa yang bisa menilai kita bahwa ibadah haji itu adalah ibadah rahasia? Karena bisa saja kita itu adalah sembunyi-sembunyi makan, sembunyi-sembunyi kita minum, itu bisa saja ketika kita lakukan. Tapi kenapa hal itu kita tidak bisa lakukan? Disinilah pada hakikatnya adalah ibadah puasa itu mendidik kita agar supaya kita merasakan bahwa Allah itu senantiasa bersama kita. Muraqabatullah. Ketika tadi siang bulan suci Ramadan, siang-siang kita mendengar suara azan zuhur, mau melaksanakan zuhur, kita berwudu. Ketika kita berwudu, kita berkumur-kumur. Ketika berkumur-kumur itu peluang emas untuk meneguk sedikit air. Saya yakin Pak Ibrahim Samad nggak tahu kalau kita korupsi di situ. Tapi kenapa kita tidak lakukan? Ini kita artinya menghadirkan Allah. Ini artinya training Ramadan mendidik kita supaya la'allakum tattaqun. Sadar bahwa perbuatan kita ini dipantau terus oleh Allah. Peluang yang sedemikian besar kita tidak mau lakukan. Kenapa? Karena kita di sana menghadirkan Allah. Seharusnya training Ramadan yang 1 bulan ini adalah kita lakukan, itu suksesinya, follow up-nya seharusnya dipraktekkan dalam bulan-bulan yang lain yang sisanya 11. Saya yakin kalau praktek ajaran Ramadan ataupun juga training ajaran Ramadan ini kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, saya yakin tidak perlu lembaga-lembaga pengawasan model KPK. Kenapa? Karena kita merasa lebih diawasi oleh Allah. Pantauan manusia terbatas, pantauan KPK terbatas, lembaga-lembaga instansi yang bersifat adalah pengawasan terbatas. Tetapi pengawasan Allah tidak ada sekat-sekat dan tidak ada batas-batas. Kalau yang sedikit ini kita tidak mau lakukan karena takut kepada Allah, kenapa kecurangan-kecurangan yang lain masih kita lakukan? Kenapa kemaksiatan-kemaksiatan yang lain masih kita lakukan? Para jamaah, di sana ada cerita pada masa
sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sahabat Umar ini biasa beliau itu mengadakan pantauan terhadap keadaan rakyatnya. Turun ke bawah, melihat apakah masih ada rakyatnya yang kelaparan. Suatu ketika beliau menemui rumah gubuk yang jauh dari keramaian. Dia datang ke sana, kemudian beliau mendengar dialog dari penghuni rumah tersebut. Seorang berkata, "Ya benati, khallitil labana bil ma." Coba kau campurkan susu itu dengan air, supaya nanti kalau kita dagangkan nanti kita banyak untung. Ternyata yang satu lagi mengatakan, "Ya ummah, wahai ibuku, bukankah Umar bin Khattab itu melarang kita pedagang susu untuk mencampur susu dengan air?" Kata si ibunya ngomong, "Udahlah campur aja, Umar nggak ngelihat kita." Padahal Umar ada di belakang rumahnya sedang mendengar. Bu, Umar memang nggak pernah tahu apa yang kita lakukan, tapi kan Tuhannya Umar melihat perbuatan kita. Tersentaklah Umar bin Khattab yang sedang mendengar dialog kedua orang ini. Buru-buru dia pulang, memerintahkan kepada orangnya untuk meneliti siapa penghuni rumah itu. Sampailah berita kepada Umar bin Khattab bahwa penghuni rumah itu adalah dua orang, ternyata pedagang susu, yang satu ibunya, yang satu anaknya. Kebetulan anaknya masih gadis. Maka Umar bin Khattab pada saat itu memerintahkan anaknya untuk segera menikahi anak gadis itu. Susah untuk mencari gadis yang benar, yang takut kepada Allah di kampung kita ini. Makanya dikawin, gara-gara dia adalah muraqabahnya tinggi kepada Allah, mempunyai mertua Umar bin Khattab sebagai khalifah. Ternyata kemudian anaknya Umar bin Khattab yang menikahi anak perempuannya pedagang susu ini melahirkan anak, kemudian ada cucunya. Ternyata cucunya itu adalah juga orang yang hebat, namanya Umar bin Abdul Aziz. Anak itu tergantung keturunan. Umar bin Abdul Aziz juga nilai muraqabahnya tinggi. Malam-malam dia masih mengerjakan urusan negara di tempatnya dengan lampu cempor, dengan lampu centir. Anaknya datang malam-malam. "Assalamualaikum ayah." "Waalaikumsalam." "Ada apa nak kau malam-malam datang ke kantor ayah?" "Akan menyampaikan amanat ibu." Lampu yang sejak tadi menyala itu dimatikan oleh Umar bin Abdul Aziz. "Pak, kenapa kau matikan lampu itu?" "Bapak ini sejak tadi sedang menggarap urusan negara. Berani menggunakan lampu ini, memang lampu ini adalah lampu menyala akibat minyak negara. Bapak berani menggunakan ini karena memang urusannya negara. Engkau datang ke sini tujuannya menyampaikan amanat ibu, berarti urusan keluarga. Kalau bapak menggunakan minyak ini, khawatir akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kenapa engkau menggunakan minyak negara untuk kepentingan keluarga?" Kalau ini diamalkan, nggak mungkin kita mudik pakai mobil dinas kita. Kenapa nilai muraqabah ini yang tinggi? Seharusnya ini ajaran Ramadan yang kita praktekkan. Kita jangan sampai itu adalah bermaksiat, orang lain gak ada yang tahu. Ini la'allakum tattaqun yang pertama yang kita dapatkan dari ajaran Ramadan. Ini tujuan puasa dalam perspektif Al-Quran. Yang saya katakan bukan hanya melaparkan diri kita, tapi ada tujuan-tujuan esensi daripada puasa la'allakum tattaqun itu. Yang kedua para jamaah yang perlu disampaikan, bahwa
Ibadah Ramadan juga adalah berdimensi hablum minan nas. Islam itu senantiasa mengajarkan kita kalau pengen sukses, hablum minallah, hablum minan nas. Tidak cukup kita itu adalah masuk sorga cuman hanya hablum minallah saja. Sampai-sampai ada Rasulullah diadukan salah seorang wanita, istrinya seorang sahabat. Ya Rasulullah, istriku malam-malam itu tahajudnya luar biasa hebat, siangnya juga puasa sunnah terus. Tapi Rasulullah, dia itu sering mencaci maki saya. Kata Rasulullah, tidak salah istrimu itu calon penghuni neraka. Bayangkan, tahajudnya rajin, puasa sunnahnya juga bagus, tapi sering mencaci maki orang lain. Artinya dimensi hablum minallahnya bagus, tapi dimensi hablum minannasnya bermasalah. Jangan harap orang itu adalah akan cepat masuk sorga. Tidak cukup masuk sorga itu dengan tasbih yang 3 meter, tapi kita suka menipu orang lain. Tidak cukup. Makanya di sana ada hadis muflis, yang artinya hadis bangkrut. Muflis itu artinya bangkrut. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, saya berwasiat jangan sampai ngasih nama anak Muhammad Muflis, berarti Muhammad bangkrut. Memang bahasa Arab itu banyak yang mirip-mirip. Muflis, kalau mukhlis bagus. Nama saya Musfiq, bagus. Orang pernah menyebut nama saya salah, ceramah disampaikan oleh Kiai Musyrik Amrullah. Beda ini antara musfik dan musyrik. Kalau musfik, kalau musyrik jelas orang menyekutukan Allah. Kalau musfik, orang yang senantiasa memberikan kasih sayang. Dari wajahnya saja sudah kelihatan. Nah, ternyata apa dimensi hablum minan nasnya ini dalam ibadah puasa ini? Ketika kita puasa, lapar kita, diingatkan oleh ajaran Ramadan, paling-paling lapar kita cuma 12 jam. Di Amerika bisa jadi itu bukan 12 jam, sampai 17 jam. Konon katanya buka puasanya itu jam 9 malam, mulainya sama 4:30 dari kita. Bayangkan itu, tapi lapar kita cuma sebegitu, hanya beberapa saat. Ada orang laparnya setiap hari, bukan hanya bulan puasa, berhari-hari, tidak terbatas 12 jam. Kalau engkau merasa lapar, bagaimana dengan mereka yang laparnya setiap hari? Nah, diingatkan oleh ajaran Ramadan kita ini supaya peduli. Makanya di sana ada follow up, kita bayar zakat, kita bersedekah, ada berbagi, kita judulnya juga seperti itu. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali, di sana ada riwayat Abdullah bin Umar di dalam bab Al-Ithar. Abdullah bin Umar ini ketika zaman paceklik ngelamun pengen makan enak. Ngelamun pengen makan enak. Tiba-tiba ternyata ada yang ngirim gulai kambing. Wah, pucuk dicinta ulam pun tiba. Pengen makan enak, ada yang ngirim gulai kambing. Pas giliran mau disantap itu gulai kambing, enggak jadi. Kenapa? Abdullah bin Umar ingat sama tetangga sebelah, yang ternyata dianggap dia lebih butuh dari dirinya. Akhirnya gulai kambing itu dikasih sama tetangganya. Yang anehnya tetangga sebelah yang dianggap lebih butuh dari dia, dia tidak mau makan itu gulai kambing. Kenapa? Ingat sama tetangganya sebelah lagi yang dianggap lebih butuh dari dia. Tetangga yang ketiga juga sama begitu. Dikirim lagi sama tetangga yang sebelah. Itu gulai kambing berputar kepada 7 tetangga. Dan anehnya tetangga yang ke-7 itu adalah Abdullah bin Umar. Orang yang pertama dapat gulai kambing. Kata Abdullah bin Umar, hadhihi bidha'atuna ruddat ilaina. Kalau bahasa kitanya lah, ini dari gua, balik lagi ke gua. Barangkali kita mah susah kayak begitu. Ada pengemis datang aja, keribetan kita. Assalamualaikum. Ini salam pengemis. Anehnya salam pengemis tuh kompak, nggak di Jakarta, nggak di Subang.
Kapan seminarnya itu saya nggak ngerti itu. Anehnya kalau ada salam kayak begini, otomatis itu tuan rumah jawabannya juga kompak. Maaf. Baru ngucapin salam, maaf. Nah ini jadi ada dua hal yang ingin kita capai daripada puasa supaya la'allakum tattaqun. Yang pertama kita adalah muraqabah, senantiasa ingin merasa diawasi oleh Allah. Dan yang kedua peduli kita dengan sesama kita. Semoga sedikit ini ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.